Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini, Yanda beserta Yanda Bugi akan membahas tuntas mengenai VO2 Max. Kaitannya dengan kita, dengan kalian, dengan Anda semua sebagai peserta didik, sebagai siswa, sebagai murid yang sedang menuntut ilmu. Baik, kita sambut saja Yanda Bugi. Apa kabar, Yan? Alhamdulillah baik-baik saja. Halo semuanya. Oke, Yanda Bugi. Tuntutan kita sebagai guru PJOK tentu saja haruslah membimbing siswa dari sisi aspek jasmani. Karena mata pelajaran kita ini atau PJOK ini diibaratkan sebagai sebuah fondasi dasar. Atau disebut juga dengan fundamentalnya. Jadi betul-betul hal yang dasar yang tentu saja bisa menunjang pada aspek lain. Dalam hal ini mungkin mata pelajaran lain. Nah, kaitan dengan itu Yanda Bugi, mungkin Anda semua sering mendengar istilah dari kebugaran jasmani. Turunan dari itu ada istilahnya VO2 Max. Nah, Yanda Bugi, apa sih sebetulnya VO2 Max itu? Oke, VO2 Max itu kalau diartikan itu volume oksigen maksimal. Jadi artinya berapa oksigen yang ditampung oleh jantung kita ketika kita melakukan aktivitas olahraga, atau volume maksimal jantung kita pada saat kita berolahraga. Pada saat kita melakukan olahraga, semua otot kita bekerja. Bekerja ya? Semua berkontraksi. Ketika berkontraksi, otot kita itu memerlukan yang namanya oksigen. Nah, oksigen itu dipompa oleh jantung, ya, pompa oleh jantung. Jadi, ketika kita melakukan aktivitas, kita membutuhkan oksigen untuk menggerakkan otot-otot kita untuk berkontraksi. Karena otot kita berkontraksi membutuhkan oksigen. Oksigen berada di dalam darah. Dan itu diikat dengan yang namanya hemoglobin atau HB ya? Ya. Dan itu dipompa oleh jantung kita dan disebarkan ke seluruh tubuh kita, ke seluruh otot kita dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Buat mereka yang mempunyai VO2 Max yang besar, seperti para pelari, seperti para atlet-atlet dunia, karena mereka mempunyai VO2 Max yang besar, mereka jantungnya VO2 Max-nya besar, dia banyak sekali oksigen yang disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi sekali pompa, udara yang disalurkan ke seluruh tubuh banyak, dan kerja jantung jadi lebih ringan. Jadi tidak cepat. Ya. Tidak cepat. Kita bayangkan mungkin seperti Usain Bolt ya, yang pelari cepat di dunia itu, dia memiliki VO2 Max yang tinggi. Makanya parameternya itu kita bisa lihat dari denyut jantung. Heart rate ya? Ya, dari heart rate. Kita bisa lihat denyut jantung istirahat kita. Ketika kita bangun tidur, kita lihat denyut jantungnya. Kalau kita mempunyai denyut jantung yang rendah, itu berarti bisa dikatakan kita bugar. Atau bisa dikatakan, diartikan kita itu terlatih. Orang yang terlatih. Orang yang terlatih. Baik, Yanda Bugi. Kaitan dengan hal itu, nah, bagaimana cara meningkatkan VO2 Max agar VO2 Max-nya terus meningkat? Oke, ada berbagai macam cara untuk meningkatkan VO2 Max ya. Ada berbagai macam latihan untuk meningkatkan VO2 Max. Yang pertama mungkin yang sering kita lakukan adalah latihan latihan endurance, daya tahan ya. Yang biasa kita lakukan adalah aerobik. Nah, dengan latihan aerobik dengan durasi yang panjang, kita latihan dengan berulang-ulang, durasinya panjang, berulang-ulang, tubuh kita akan beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Jadi maka jantung kita akan beradaptasi, akan semakin
kuat, ototnya semakin kuat, sehingga sekali pompa oksigennya dalam jumlah banyak, sehingga PO2 max-nya semakin meningkat. Jadi otot jantungnya semakin kuat, sekali pompa dia akan menyebarkan oksigen yang banyak ke seluruh tubuh kita. Jadi PO2 max-nya bisa meningkat. Yang kedua ada yang namanya latihan interval. Ya betul, dengan latihan interval ada beberapa jurnal yang dan literatur mengatakan bahwa latihan interval training bisa meningkatkan PO2 max. Interval training yaitu latihan contohnya dengan melakukan lari atau olahraga dengan intensitas yang tinggi diselang dengan intensitas yang rendah. Intensitas tinggi, rendah, tinggi, rendah, seperti itu. Nah, kenapa interval bisa meningkatkan PO2 max? Karena ketika kita melakukan aktivitas olahraga dengan interval yang tinggi, dengan intensitas yang tinggi itu, ada yang namanya tubuh kita itu defisit oksigen. Ya, berarti berkurang oksigen. Sehingga terjadi defisit oksigen dan merangsang tubuh kita untuk terbiasa untuk itu. Kekurangan oksigen, ya. Ada kalanya ada saat tertentu di mana tubuh kita beradaptasi untuk bisa meningkatkan kemampuan jantungnya untuk memompa lebih banyak lagi oksigen. Berarti dalam hal ini tubuh kita bisa beraklimatisasi. Betul. Dalam lingkungan ya. Ya, beradaptasi dengan mengingat bahwa manusia itu merupakan makhluk yang paling mudah untuk beradaptasi. Dalam hal ini berarti itu dalam sisi aerobik ya, ya. Dari sisi aerobik artinya itu sangat berkaitan erat dengan oksigen. Nah, betul. Adakah hal lain ya, selain latihan aerobik? Oke. Dalam meningkatkan PO2 max. Aerobik ada interval training di mana penelitian bahwa interval itu bisa meningkatkan aerobik. Ada lagi yaitu latihan kekuatan otot. Latihan kekuatan otot. Oke. Apa hubungannya latihan kekuatan otot dengan PO2 max ya? Biasanya kan latihan otot itu untuk meningkatkan otot kita supaya nggak cedera, supaya besar, supaya besar. Menambah volume. Ada dengan itu dengan melakukan latihan kekuatan otot kita akan bekerja semakin efektif, ya. Dan semakin efektif. Kalau otot kita bekerja semakin efektif, semakin kuat, maka kebutuhan oksigen semakin sedikit. Kalau otot kita lemah, dia harus butuh oksigen yang banyak untuk berkontraksi. Ya. Ketika otot kita kuat, otot kita berfungsi lebih efektif. Kebutuhan oksigennya semakin sedikit, dan ternyata pola geraknya itu lebih ekonomis, ya, dan lebih bagus, sehingga kebutuhan oksigen yang semakin rendah, sehingga PO2 max-nya bisa semakin meningkat. Itu hubungannya. Oh, jadi begini intinya begini. Jadi semakin otot kita semakin terlatih, maka kebutuhan oksigen untuk otot untuk berkontraksi itu ya, karena ya semakin efisien. Jadi geraknya itu lebih bagus. Betul. Oke. Jadi selain tadi aerobik, bisa juga kita dengan cara melatih otot yang akan kita gunakan itu, ya, agar bekerjanya semakin terlatih dan efisien dalam penggunaan oksigen. Baik, sangat baik, sangat betul. Baik, jadi begini selanjutnya, tadi kan itu cara meningkatkan. Tentu saja dalam meningkatkannya itu ada tolak ukur, ya, tolak ukur. Apakah itu meningkat atau justru menurun atau stagnan. Nah, adakah alat ukur yang pas, ya, yang bisa digunakan untuk PO2 max ini? Oke, alat ukur sebetulnya banyak cara untuk mengukur PO2 max ini. Baik. Ada dengan bleed test, yang simpel ya, yang sederhana yang sering kita lakukan ada dengan bleed test, dengan tes pompa lari paling 12 menit atau dengan stack test. Ada juga dengan lari di treadmill, dihitung dengan tadinya, ataupun direct measurement langsung pakai masker ya, itu lab. Dan tentu saja yang lebih valid itu pakai direct langsung di lab, ya. Di treadmill direct langsung itu yang lebih valid, itu mungkin. Oke. Hubungannya dengan tadi, bagaimana keterkaitannya kan kalau misalnya kita perhatikan sebetulnya dari PO2 max ini kan oksigen ya, yang diukur itu oksigen. Nah,
apa hubungannya gitu. Jadi ini kan oksigen itu sesuatu yang memang tidak terlihat dan harusnya adanya di paru-paru. Ya, seperti itu. Nah, hubungannya dengan meningkatkan tadi mengukur karena kan kalau oksigen itu sesuatu atau benda yang tidak terlihat secara kasat mata ya, tidak terlihat, dan mungkin kalau pengukurannya itu harusnya di paru-paru ya, karena ya respirasi ya, adanya napas. Nah, apa sebetulnya yang diukur? Kalau misalnya lihat kan kalau dari blood test itu kan yang digunakannya itu otot, ya dari blood test otot, atau kalau direct instrument mungkin masih memungkinkan karena ada kapasitas oksigen yang terpakai. Kalau dari blood test atau dari heart rate step test, mungkin dari bompa, dari Cooper test, itu apa yang diukurnya ya? Yang diukur itu kekuatan ototnya, kontraksi ototnya. Kontraksi Dan hubungannya itu dengan kontraksi otot, geraknya. Otot itu berkontraksi dan dia itu membutuhkan oksigen. Semakin efisien otot kita bekerja, semakin jantungnya itu bekerjanya semakin sedikit, tidak terlalu berat. Ya, sekali pompa dia bisa menyebarkan oksigen yang banyak ke otot. Jadi semakin efisien juga ototnya, geraknya semakin efisien, semakin mudah juga jantung untuk bekerja. Oke, jadi yang dilihat itu dari kontraksi otot karena otot itu dalam berkontraksi membutuhkan tadi oksigen. Betul sekali. Itu hubungannya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya hubungannya dengan siswa kita, dengan anak-anak kita di rumah, apa sih manfaat dari VO2 Max bagi siswa? Oh, banyak sekali. Sebenarnya Banyak sekali. kalau kita gali, banyak sekali. Mungkin di ranah pendidikan ada yang namanya bukan emang kebugaran jasmani yang kita ukur kan. Salah satunya untuk parameter kebugaran jasmani adalah dengan meningkatkan VO2 Max yang mungkin jarang sekali sekolah-sekolah yang melakukan olahraga yang bisa meningkatkan VO2 Max. Ya, jadi untuk bagusnya di sekolah kita di Al-Jasi Pak Budi kita mempunyai program yang namanya program meningkatkan VO2 Max. Alhamdulillah sangat didukung. Nah, dan ini sangat berhubungan erat sekali dengan kesiapan mereka belajar. Kenapa VO2 Max-nya bagus? Berhubungan dengan siswa. Karena dengan VO2 Max yang tinggi, mereka akan siap. Sehingga konsentrasinya tinggi, daya tahannya kuat, tidak mulai lelah, tidak mudah lelah. Banyaklah keuntungan. Oke, baik. Ternyata sangat luar biasa manfaat dari VO2 Max ini. Salah satunya dengan cara meningkatkan VO2 Max tadi dengan olahraga. Nah, dalam hal ini berarti sangat betul sekali, sangat pas sekali bahwa PJOK ini sebagai landasan dasar, sebagai bantalan awal, fondasi awal ya, fundamental dalam mempersiapkan siswa untuk belajar. Baik, terima kasih Anda semua yang telah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya Yanda Willy. Saya Yanda Bugi. Salam. Salam. SBP Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.